udah join. Selamat malam. Ngecek dulu dong, tes suara gue. Jelas nggak? Jelas nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak. Suara gue jelas nggak? Tunggu, gue tuh harusnya melakukan sesuatu dengan judulnya, but I don't know how to do. Anyway, terima kasih loh. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak yang udah pada join di IG gue, Sita Base Jam. Untuk Andri, jawaban jujur aja lah kali ini. Kali ini sihnya nggak bercandaan nih, agak super serius sedikit, Andri. Gue langsung aja, gue mau introduce kita mau ngapain gitu di malam hari ini. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Salam sehat mental, itu yang terutama bagi kita semua. Kenapa gue highlight sehat mental? Karena emang topik malam ini agak berbeda dari topik-topik gue sebelumnya. Dari peran gue yang sebelumnya adalah pemain band, kali ini gue mau melakukan peran gue sebagai seorang lulusan dari kampus tercinta, yaitu psikologi UI. Dan malam ini kita akan ngobrolin sebuah topik yang mungkin teman-teman yang ikutin story gue beberapa kali kemarin ini, ada satu topik yang kita mau bahas. Judul topiknya adalah anak menyakiti teman, tanda lalai pengasuhan. Itu judulnya aja, tapi yang akan kita obrolin malam ini kayaknya akan jauh lebih dalam dari itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru tuning, ditunggu aja, ngobrol bareng. Kalau mau ada pertanyaan silahkan ditulis di chatnya. Kita juga udah nemuin beberapa pertanyaan yang sudah dititipin di beberapa akun teman-teman kita kemarin. Cerita sedikit kali ya sebelum kita mulai obrolannya, dan sebelum aku ngundang teman-temanku yang mau ngobrol bareng di live IG kali ini. Jadi seperti aku bilang tadi, kali ini role aku sebagai seorang lulusan psikologi UI. Dan kebetulan tahun ini aku bersama teman-temanku di angkatan 98 dan angkatan 2000, aku sendiri angkatan 99, menjadi panitia acara Dies Natalis kampus kami tercinta ke 64 tahun ini. Dan acara malam ini tuh sebenarnya kita lagi memulai suatu topik yang intinya kita mau berbagi dengan teman-teman semua, berbagi mengenai cerita apapun yang kita alami sehari-hari gitu ya. Mungkin kita nggak sadar kita ngalamin ini, mungkin kita nggak ngerasain suatu hal yang berat, atau ternyata udah numpuk, kayaknya kita harus cerita, harus berbagi, harus share sama sekeliling kita atau sama teman-teman. Nah kebetulan kami yang lulusan psikologi punya ilmu yang mungkin bisa ngebantu teman-teman untuk sekedar meluapkan isi hati atau keluh kesah, tapi juga sambil mungkin berdiskusi. Kita di sini nggak akan mencari solusi yang super solutif atau menjadi jawaban dari semua pertanyaan, enggak. Kita justru mau meng-highlight, kita berbagi dulu nih dari apa yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kita alamin selama ini. Nah, kali ini kita ngobrol santai, makanya kita lewat live IG dulu gitu. Dan gue akan mengundang teman gue, ada 2 orang. Selama kita ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama, teman gue namanya Adela Kusuma. Gue kenal sama dia itu sekitar tahun 2009, 2010 gitu ya. So, it's been a while. Dia malam ini hadir sebagai guest speaker. Guest speaker dalam artian beberapa story dia beberapa waktu lalu itu menarik perhatian gue personally. And then gue ikutin, gue baca, ternyata memang ada cerita di balik itu. Nanti Adela sendiri yang akan share ceritanya. Gue kenal sama dia di ranah pekerjaan, yaitu namanya market research. Waktu itu gue menjadi freelancer moderator, dan Adela adalah junior yang menghandle project pada waktu itu yang gue ikut ngerjain. Dia waktu itu masih junior, tapi gue langsung angkat topi sama dia karena everything she does ketika melakukan project itu asli gue takjub nih, junior tapi dia ngerjain semua sendiri. And then it goes on, ternyata sampai sekarang my relationship dengan Adela juga nggak berhenti in awe gitu terhadap dia, karena emang banyak banget yang gue belajar juga balik dari dia gitu. We've been working together back and forth sebagai freelancer, dan kebalikan sekarang gue jadi agency yang meng-hire dia sebagai freelancer, so it's funny interaction. But poin dia malam ini adalah sudut pandang dia sebagai seorang an active young mom to a wonderful 5-year-old 9 months boy.
yang memang ya as you can tell nanti from her page, if you wanna go visit her page, itu you can see how passionate she is with her family and of course the work juga. So that's Adela for you. Nanti Adela kalau mau itu send request untuk mulai join live IG, nanti gue approve. Silakan ya Adela. Terus yang kedua yang akan menjadi sama narasumber tempat kita belajar bareng-bareng malam ini, sharing session, ada seorang psikolog anak lulusan psikologi UI, namanya Dita saja karena dari dulu memang dipanggilnya Dita saja. Kuliah yaitu tahun 99, dan Dita ini bersama rekannya sejak tahun 2017 udah merintis sebuah Adela, selamat datang. Oke, gue lanjut dulu ya kenalan soal siap. Oke, gue lanjut dulu sedikit kenalan soal Dita. Dita dari sejak 2017 bareng sama rekannya merintis namanya Riang Kemintang. Riang Kemintang ini sebenarnya sebuah kids activity provider. Nanti teman-teman bisa langsung visit juga ke page-nya Riang Kemintang. Menarik banget karena mereka bisa tuh sama extent bikin kayak fokus program untuk bikin activity buat anak-anak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat deh, ada activity macam-macam, ada yang misalnya ngisi liburan, event yang singkat weekend on a weekend itu, dan itu macam-macam banget. Dan you can tell her passion about kids itu emang kerasa banget gitu, Dita sebagai seorang psikolog anak ini. Di sini Dita berperan sebagai perancang kurikulum bermain tersebut, pengajar juga, sekaligus konsultan perkembangan juga. Dan memang si Riang Kemintang sendiri dan Dita sendiri juga beberapa kali mengisi event yang diselenggarakan oleh komunitas atau perusahaan. Jadi untuk kegiatan event bermain anak misalnya itu juga mereka provide activity-nya. Dan Dita juga aktif sebagai narasumber, of course di berbagai seminar pengasuhan dan perkembangan anak, dan juga konsultan di beberapa sekolah. Dita yang malam ini menggunakan akun Riang Kemintang, silakan request join, nanti gue akan approve juga. So mudah-mudahan dengan dua orang ini kita akan dapetin ngobrolan yang seru. Dan sekali lagi ini bukan formal-formal gimana-gimana banget, so you can always add questions. Terus ketika aja di sini gue nanti akan recap, nanti akan ada sesi tanya jawabnya juga. Dan of course we're here to share. Selamat malam, Dita. Halo. Selamat malam, Mbak Dita. Malam, Adel. Selamat malam. Sita. Agak bingung nih. Oke. Kali ini malam ini panggilnya Sita aja ya. Oh iya, dan Adela. Oke. So again, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman berdua udah join. So we're ready to start actually. Dan buat teman-teman yang emang view juga, sekali lagi you can always drop us question, pertanyaan apapun, ketik aja, nanti kita akan rekap. Dan sekali lagi di sini mungkin gue mau set up expectations juga sih gitu. Mungkin di ujung obrolan kita hari ini kita nggak akan menemukan suatu jawaban yang luar biasa canggihnya gitu. Mungkin nggak. Tapi yang gue kepengen dapetin di sini adalah kita sama-sama kayak membuka second discussion. Pemikiran yang baru, ternyata harus begini mungkin, ternyata gue belajar ini, ternyata mungkin we have to do this, ternyata mungkin kita harus berpikiran itu. So that kind of perspective yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa akan dapetin at the end of our discussion di nanti sekitar jam 8-an. So I guess let's get right to it. Sekali lagi terima kasih banyak. So let's start. Kita mulai dengan Adela. Jadi Adela mungkin boleh cerita sedikit yang kemarin beberapa minggu lalu itu ya, your story itu tuh berseri-seri dan gue nontonnya sampai bacanya sampai wah gitu. So buat teman-teman yang belum tahu silakan gue kasih forumnya buat Adela untuk menceritakan. Oke, jadi mencoba untuk mempersingkat karena kemarin kita cerita aja bisa sampai berapa jam sendiri ya. Jadi untuk mempersingkat, jadi intinya anak saya dan teman-teman sekelasnya sebenarnya itu mengalami kekerasan oleh temannya. Jadi pertama mungkin aku cerita dulu dari sisi saya sebagai ibu anak saya ya gitu, maksudnya dari cerita anak saya dulu. Jadi awal kejadian anak saya tuh udah pernah kena 3 kali in total yang kita sama-sama tahu gitu, yang sama-sama tahu, gurunya juga tahu, aku tahu gitu. Pertama itu bulan Agustus sebenarnya. Bulan Agustus dia dicakar, ada luka di pipi dan ada luka, nggak luka sih sebenarnya, cuman merah, emang kelihatan banget dicakar gitu ya di bagian pelipis. Waktu itu
Nah, ini juga ya nanti Mbak Dita. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa ya udahlah namanya juga anak-anak ya, masih kecil, mungkin mau main bareng, mau apa, jadi kena cakaran. Aku udah Sebelum mention itu juga. masih kecil, Hmm. sorry, sebelum kecil, emang usia berapa sih anak lo, Adel? Oke. Anak yang mencakar itu bahkan masih 4 tahun, bahkan mungkin 3-4 tahun ya, bisa dibuletin 4 tahun lah. Jadi Mm-mm. sebenarnya masih lebih kecil. Jadi mungkin sedikit background juga, sekolah anak saya tuh sekolah yang Montessori ya. Jadi memang satu kelas tuh usianya digabung antara yang lebih kecil 4 sampai 6 tahun ya Mbak Dita ya. Iya. Gitu. Terus habis itu aku juga udah mention ke gurunya kalau berarti kalau memang sudah mencakar dan ada luka, langsung kepikiran sama saya kan kukunya berarti tidak diperhatikan ya mungkin sama orang tuanya. Itu juga akhirnya yang dari kata gurunya itu yang ya udah deh, kita juga udah bantu untuk guntingin gitu si kukunya. Kejadian lagi yang kedua itu ketika mungkin sekitar bulan Oktober atau November gitu ya. Yang kedua itu luka di sini di pelipis. Kalau kata anaknya juga dicakar. Later on aku baru tahu ternyata dia dicakar. Ketika aku tanya medianya apa, ternyata dicakarnya pakai pensil, saudara-saudara. Tapi dia bilangnya dicakar. Jadi terus oke, itu udah yang kedua. Terus aku mention lagi loh, kenapa ini bisa sampai kejadian yang kedua. Sudah berlanjut waktu itu memang kalau bulan November tuh kita sibuk ya Mbak Sita, jadi biasanya nanti Iya, aku juga udah jadi ngamis. Nah, Desember itu muncul lagi cerita yang cukup mencengangkan. Ternyata ada seorang ibu yang sebenarnya cukup dipandang ya, cukup terpandang juga di sekolah karena apa ya, dia cukup aktif juga di sekolah, cukup inilah dengan keadaan anak-anak di sekolah gitu, cukup concern juga dengan keadaan anak-anak sekolah. Dia cerita kalau ternyata kejadian ini juga terjadi di anaknya, bahkan lebih parah. Yang jadi anaknya tuh luka literally di bawah mata, persis, cuman beda 3 mili dari bola mata. Itu ditusuk pakai pensil. Ya mungkin aku nggak ngerti gimana, pokoknya ditusuk dan ada lukanya di sini. Udah lapor ke sekolah dan kawan-kawan, dan di situ juga aku baru tahu ternyata kejadian si anak mencelakai anak orang lain di kelasnya itu udah banyak korbannya. Nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma tiga, banyak korbannya. Itu pun yang di-reach sama dia. Jadi kita nggak tahu lagi sebenarnya yang tidak ter-reach itu sebanyak apa gitu. BTW kelasnya itu cukup rame sebenarnya, cukup pack. Jadi guru dan murid itu sebenarnya sudah pas gitu ukuran numbers-nya sebenarnya. Jadi mungkin karena ada beberapa hal juga sehingga guru ya kita nggak pernah tahu ya yang ada di dalam kelas gitu. Tapi intinya itu kejadian-kejadian lagi. Lalu habis itu bulan Desember, Januari, dan si orang tua tersebut juga udah mempush ke sekolah, ini gimana sih, ternyata ini kejadian udah lama gitu. Kenapa tidak ada action dan kenapa kok slow respon banget ya gitu kayaknya dari sisi orang tua gitu. Akhirnya kayaknya sekolah juga udah mulai tegas nge-push untuk si orang tua untuk melakukan assessment dan terapi yang dibutuhkan sama si anak. Long story short, kejadian lagi kok ya dilalah, kejadian lagi di bulan Februari awal. Ini yang sebenarnya yang bikin aku marah sih gitu, bikin aku koar-koar gitu. Kenapa kejadian ini berulang dan korban itu semakin banyak gitu. Kayak kemarin kita cerita ya Mbak Dita untuk anak-anak yang mungkin sensitif gitu ya. Jadi banyak hal banget nih yang aku tahu ketika aku koar-koar di IG. Itu banyak ibu-ibu juga yang nge-reach aku gitu, banyak yang nge-reach ngasih tahu kalau oh ternyata kemarin anak aku nggak sekolah tuh gara-gara si anak ini ya, si anak ini nakal ya, makanya anak aku sampai nggak mau sekolah gitu. Oh anak aku juga ternyata kena nih, digeplak lah palanya atau apalah ya gitu. Jadi ya mungkin dari situ terus sehingga akhirnya aku marah sebenarnya, marah, emosi, cuman aku menuntut sebenarnya apa sih yang mesti next step yang harus dilakukan supaya itu tidak kejadian lagi dan urgent gitu sifatnya kan, karena terjadi terus gitu. Terjadi terus ya. kayaknya kalau cuma nunggu terapi lalala kayaknya kurang
cepat mestinya. Akhirnya sekolah juga memberikan solusi untuk memberikan shadow teacher untuk menemani anak ini yang memang kalau menurut gurunya impulsifnya sangat gitu, dan sangat tidak terencana gitu ya, gerakannya itu benar-benar sangat impulsif gitu, nggak ada patternnya. Tapi arah yang mau dia reach gitu ya, yang dia cakar, yang dia pukul, yang dia serang gitu ya, itu ada patternnya Mbak. Area mata sebenarnya gitu. Itu yang bahaya sebenarnya ya. Ya udah ada korban di sini dan banyak ibu-ibu lain ada yang dicakar di sini. Yang terakhir kasus sebelum Jetro tuh malah dirauk mukanya, itu lukanya tuh di daerah sini, di daerah deket mata, di daerah sini gitu. Jadi areanya itu area mata gitu, yang bikin aku concern banget. Masa mesti nunggu ada amit-amit kejadian yang tidak diinginkan sih gitu, atau gimana gitu. Nah, tapi yang bikin concern sebenarnya setelah kejadian ini terjadi, harusnya apa sih yang kita lakukan, Mbak, sebagai orang tua? Aku salah di mana ketika di depan aku biarin aja gitu, ternyata anak aku diserang. Dan next step-nya gimana gitu ya. Mungkin dari situ kali ya diceritainnya. Oke. Thank you Adela. Ada beberapa pertanyaan tambahan dari gue mungkin. Nah, Untuk mungkin memperjelas ya. yang teman-teman di sini juga mungkin pengen tahu gitu ya. Jadi waktu awal-awal lo akhirnya tahu itu kan dari tadi yang lo ceritain kan itu lebih ke interaksi ke sekolahnya gitu. Which is nanti kita note down, nanti Dita akan bantu komen soal itu. Mungkin yang kedua adalah ada juga mungkin orang tua atau teman-teman yang pengen tahu what do you do atau apa yang lo lakuin ketika lo ngomong sama Jetro justru gitu. How do you know the first time, dan gimana cara lo approach, and then how do you actually talk to him lah basically gitu. Sorry, itu satu. Yang kedua, si temennya yang sekelas ini yang memang ternyata ada beberapa activity yang melukai teman yang lain, cewek atau cowok ya? Yang melukai cowok juga laki ya. Oke. yes. So go ahead Adela, yang ke Jetro gimana? Jadi sebenarnya pas kejadian pertama juga aku nanya, kenapa ini kejadian gitu, emang dia mau main ya sama kamu gitu ya. Sehingga dia melukai karena mungkin ada motorik yang belum sempurna di anak tersebut ya memang. Jadi ya aku nggak tahu gitu, tapi mungkin mau ngajak main atau mau apa. Enggak, dia tiba-tiba cakar aku. Aku lagi main sama siapa dan dia cakar aku. Terus kamu gimana? Ya sakit. Oh, aku baru inget. Jetro itu pas kejadian pertama sampai ngigo pas tidur siang, jadi mungkin setelah kejadian sehari 2 hari gitu ya, dia bilang, aduh sakit, ini gitu nyebut namanya, jangan stop gitu. Ya itu sedih juga sih waktu itu ya. Tapi terus akhirnya aku cerita, aku bilang sama Jetro, berarti lain kali jangan deket-deket mungkin, atau hati-hati lagi karena kan nggak pernah tahu gimana gitu. Iya, tapi sanggahannya si Jetro adalah dia masih kecil mah, dia adik, dia brother. Jadi ya udah gitu. Jetro marah, ya enggak kan dia masih brother. Tapi Jetro sedih kenapa dia gituin aku gitu. Itu pertama ya, kurang lebih yang kedua dan ketiga juga seperti itu gitu. Dan yang lebih sedihnya lagi, ada seorang ibu juga yang cerita sama aku gitu ya. Akhirnya dia approach anaknya, si ini nakal ya, kamu pernah diinin nggak sama ini, dan kamu ngeliat nggak waktu itu si Jetro pernah diiniin sama si anak ini gitu. Dan si anak ini bilang, iya aku lihat, aku tahu, dan Jetro sebenarnya udah bilang, stop dong, kamu jangan gituin aku nggak mau, itu sakit gitu, kamu jangan gituin aku, kenapa kamu gituin aku. Nah, yang itu diceritain sama temannya sendiri gitu, saksi mata gitu. Jadi anak kecil melihat hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi gitu. Oke, so berarti kan in a way secara proses keseluruhan mungkin nanti Dita juga boleh komentar. Tapi gue ngeliatnya apa yang dilakukan Adela dan Jetro pun sebenarnya sudah in a way sesuai konteks ya, artinya ya ngomong sesuai apa perasaannya, apa yang tidak mau atau tidak disuka, and then Adela juga udah nanyain ke Jetro dengan pelan-pelan, nggak langsung menyalahkan si Jetro juga, tapi nggak juga terus nggak, harusnya nggak gitu. Jadi all the conversation is been done juga properly ya menurut gue gitu. But I think Dita can also jump into this. So
Oke, dari Adela udah itu yang mau ceritain sementara, so we can Yes. move on to Dita. Oke, sekarang ke Dita. Ada Ya, gimana? satu pertanyaan juga, ada satu pertanyaan dari teman-teman di IG sebelumnya. I think it's a good opening to Betul. your session Ya. gitu ya. Pertama adalah gini, apakah contoh kasus yang ini yang tadi adalah share anak menyakiti teman ini sebenarnya bisa masuk ke kategori bullying atau enggak sih gitu? Karena I just want to make things clear untuk teman-teman karena beberapa pertanyaan memang spesifik ke bullying gitu. But we know maybe there are different types of bullying, I don't know. Dan juga itu satu. Yang kedua, konteks hal ini adalah kebetulan usianya sangat muda-muda kan, masih kecil-kecil gitu, masih 6 tahun, di bawah 6 tahun gitu. So is it also already part of bullying? Karena memang iya atau tidak? What's the difference between the two? And then and then let's see how apa yang tadi Adela ceritain. So mangga Oke. Dita. Satu-satu ya. Jadi Mm-mm. kalau ya sebelumnya mau terima kasih teman-teman yang udah join. Kita mau sama-sama sharing. Boleh banget ya kalau mau ikutan bantu jawab apa yang udah terjadi apa di kasus Adela. Siapa tahu punya pengalaman yang sama dan udah tahu solusinya seperti apa dan udah selesai gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah ini bully atau tidak, sebenarnya memang perlu dianalisa lebih lanjut sebab akibat perilakunya. Karena sejauh ini Sita, Nggak sejauh apa-apa, ini nggak Sita, apa-apa, nggak apa-apa ya. Saya biasa manggil Sita, apa-apa. saya lelep. Iya, sejauh ini soalnya masih nggak kelihatan nih hubungan sebab akibatnya apa. Kalau misalnya Mm. membuli itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang memang secara kognitif itu dia niat untuk melakukannya. Dia sadar bahwa ini perilaku yang menyenangkan untuk dilakukan dan dia niat untuk melakukannya, dilakukan secara berulang dan ada power imbalance gitu. Jadi ada kesenjangan lah dalam power gitu ya. Apakah anaknya merasa lebih kuat, anaknya merasa lebih apa ya, lebih punya kekuasaan mungkin, anak kuatnya secara fisik gitu ya, atau mungkin lebih pede, lebih berani dan lain sebagainya. Jadi ada power imbalance-nya. Nah, tapi kalau yang diceritakan sama Adela tadi gitu ya, tidak jelas hubungan sebab akibat perilakunya gitu. Jadi nggak bisa dipetakan kapan dia melakukan itu, tiba-tiba aja gitu. Bisa aja tiba-tiba ngeraup muka orang lain, mencakar, menyakiti, menusuk dan lain sebagainya. Biasanya disertai dengan apa ya? Ada ininya lah, harusnya ada sebab akibat kejadiannya gitu ya. Bisa diamati oleh guru. Apalagi tadi Adela kemarin di kesempatan kemarin pas kita sempat ngobrol kan ternyata perkembangan anak ini berbeda dengan anak-anak setara seusianya. Dalam arti ada kendala-kendala perkembangan, ngomongnya juga tidak lancar, lalu juga motorik kasar tadi sempat ya sebut ya bahwa motorik kasar itu tidak terkendali dan lain sebagainya. Nah ini memang harus kita cermati lagi, kayaknya bukan bully tapi lebih ke ada suatu gangguan dalam perkembangan yang mungkin tidak teridentifikasi gitu kalau di kasusnya Adela. Jadi memang perlu ada ahli, terutama ya kalau misalnya guru tidak bisa mengidentifikasi karena keterbatasan ilmu, dan itu hal yang wajar karena kan guru bukan psikolog gitu ya atau bukan psikiater. Jadi ya lebih baik yang mendatangkan ahlinya ke kelas gitu untuk mengobservasi agar bisa melihat bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan oleh anak itu gitu. Lalu kan kelihatan juga kan ya, apakah ini kan soalnya kata Adel juga baru pindah ke kelas, dia baru digabungkan dengan kelas anaknya Adel gitu kan ya. Di kelas sebelumnya gimana? Apakah memang indikasi-indikasi bahwa ada perilaku yang tidak terkendali, mungkin menyakiti orang lain, agresivitas dan sebagainya itu juga muncul atau tidak gitu. Jadi memang udah harus dilihat secara keseluruhan sih. Jadi kalau misalnya hanya dari dari luar aja nggak ngelihat anaknya, nggak observasi anaknya, itu agak sulit untuk bisa mencari akar masalah sebenarnya gitu sih. Jadi memang yang paling gitu sih yang paling. Jadi kalau yang ini kayaknya sih bukan bully kalau aku ngeliatnya ya. Bukan bullying ya. Ada ciri-ciri lainnya gitu. Yes, aku juga nggak Oke. pernah sebut ini menjadi sebagai bully sih, karena pertama masih kecil juga ya. Jadi kayaknya kalau bully itu kan memang ada perasaan happy sebenarnya setelah dia melakukan. Walaupun ada keterbatasan, setahu aku memang anak ini ketika disuruh bilang sorry, maaf, itu dia akan sebut itu maaf. Jadi mungkin memang tidak ada rasa or either aku nggak tahu ya empati guilty feelings gitu ya. Dan itu iya. tidak ketika Nah, itu anak juga nggak tahu. disuruh untuk minta maaf gitu ya,
kita bisa ngelihat apakah ini dia memang secara Pure. mekanik aja ketika Yes. disuruh dia ngelakuin, atau memang dia Yes. benar-benar kerasa gitu ya, dari ekspresi wajahnya kelihatan merasa bersalah atau tidak gitu. Hmm. Mesti dilihat. Nah, kalau anak-anak yang memang ada gangguan perkembangan bisa jadi nggak kelihatan guilty feelings-nya. Yes. Jadi memang bisa jadi itu nggak ada gitu. Makanya memang Hmm. perlu observasi ekspresi wajah dan bahasa tubuh anaknya juga gitu sih. Perilaku-perilaku di kelas seperti apa gitu. Yes. Untuk bisa Oke, oke. memastikan. Nah, sip, menarik banget. Nah, mungkin karena Iya. kita kan, berarti kalau dari obrolan ini sebenarnya ada 3 hal yang kita bisa apa ya, try to focus on gitu. Yang pertama adalah of course, gimana kita sebagai orang tua cara ngomong dengan sekolah. Kalau tadi cerita dari Adela kan kita ngomong berapa kali tapi kayak belum ada real Action. apa ya, real action gitu ya. Itu mungkin satu, mungkin Dita bisa kasih input sebagai both provider in a way, semacam provider dari sisi pendidikannya dan juga dari sisi seorang ibu juga. Yang kedua adalah of course kita sebagai orang tua gitu, kita bisa jadi anak kita yang menjadi yang korban kalau dalam hal ini Jetro, atau bisa juga anak kita yang justru menjadi yang melakukan gitu ya, for whatever reason gitu, for whatever situation atau apa. Tapi mungkin dari 3 poin itu aja gitu dulu. Apa sih yang sebenarnya perlu karena nyambung juga dengan beberapa pertanyaan di IG juga di sini. Sebenarnya sebagai orang tua tuh apa sih yang perlu kita prepare lah to some extent gitu. Apakah let's say it's a mental thing, it's a behavior thing, or justru malah bela dirinya, misalnya kalau dari sisi sebagai orang tua korban, let's say misalnya gitu ya, atau dari sisi orang tua yang justru pelakunya gitu. What can we do, or what can we as parents gitu try to at least mencoba memulai, karena kita tahu nggak akan selesai dalam satu behavior pihak tertentu aja. gitu ya. Tapi Ya. nah what can we mulai lakukan gitu lah di Oke. kira-kira. Ini sebagai apa? Sebagai orang tua pelaku atau sebagai apa? Sebagai Jadi orang tua secara umum aja. Ada menurut gue ada 2 angle mungkin ya. Jadi orang tua yang sebagai pelaku, orang tua dan kedua angle orang tua sebagai korban gitu. Mungkin sebagai dalam hal ini contoh sebagai dari kayak Adela gitu. Karena kalau dari korban juga kan sebenarnya dia juga perlu komunikasi baik ke si anaknya dia sendiri, Betul. ke anak orang lain tadi, terus ke sekolah juga kan gitu, sebagai provider pendidikan yang harusnya aman gitu buat anak-anak gitu. What can we do? So ya. Oke, jadi pertama-tama memang kita harus cermati dulu akar masalahnya sih. Ketika ada kejadian anak menyakiti anak orang lain gitu ya, kita harus cermati dulu ini sebenarnya akar masalahnya itu apa gitu. Karena kan macam-macam banget. Jadi yang pertama, misalnya yang paling utama, apalagi kalau anak-anak segede anak-anaknya Adela gitu ya, masih prasekolah, yang pasti ada kendala perkembangan. Itu bisa jadi karena yaitu tadi kemampuan kognitifnya misalnya masih terbatas. Jadi ketika dia melakukan suatu hal, dia nggak sadar bahwa itu ada akibat buruknya loh, bahwa bisa nyakitin temen loh kalau aku nusuk pakai pensil, temennya bisa terluka, berdarah, kesakitan, sedih, marah gitu. Lalu juga dia juga mungkin tidak mempertimbangkan bahwa perilakunya itu berkonsekuensi buruk, misalnya orang tuanya akan dipanggil, lalu dia akan mendapatkan teguran dan lain sebagainya gitu ya. Jadi anak-anak yang seusia itu prasekolah mungkin belum masih ada keterbatasan dari perkembangan kognitifnya. Ada juga keterbatasan dari bahasa. Jadi kadang-kadang anak yang menyakiti anak orang lain itu punya kendala bahasa, jadi nggak mudah untuk menyampaikan apa sih yang aku pikirkan dan aku rasakan atau aku inginkan orang lain bisa ngelakuin. Sehingga akhirnya dia frustrasi gitu ya, nggak bisa nyampein apa yang dia mau, akhirnya dia melakukan dengan tindakan gitu. Lalu juga bisa juga keterbatasannya dalam sisi emosi. Bagaimana dia belajar untuk mengendalikan amarahnya gitu ya, pengen segera diekspresikan saja kepada orang lain. Ada juga anak yang mungkin belum belajar kepekaan, bahwa dia belum mengenali apa sih yang dirasakan oleh temannya ketika dia memukul, ketika dia dorong temannya gitu. Dia belum mengenali itu empati ya, apa yang dirasakan oleh anak orang lain. Lalu tadi juga ada mungkin kendala motorik kasar, misalnya dia belum body awareness-nya belum terlalu baik gitu ya, keseimbangan tubuhnya jadi clumsy gitu ya, mudah nabrak, mudah apa gitu. Itu kan juga salah satunya juga bisa menyakiti anak orang lain juga gitu. Nah, lalu yang kedua bisa juga kalau dicari akar masalahnya, apakah di sini ada proses belajar yang tidak tepat. Misalnya anak yang biasa dihukum secara fisik di rumah, tentunya dia akan
menormalisasi. Kalau aku marah, aku kesal, ya aku harus menunjukkan pada orang lain kalau aku marah atau kesal. Karena kalau aku nggak makan, aku dicubit sama bunda. Kalau aku misalnya nggak mau mandi, aku dipukul sama ayah. Ya akhirnya dia merasa bahwa itu adalah perilaku yang benar, yang tepat gitu ya. Sehingga dia akan melakukan pada orang lain jika ada orang lain yang menurut dia membuat dia tidak nyaman. Lalu juga proses belajar yang tidak tepat, misalnya dia ketika lagi main di playground atau mungkin di rumah sama siblingsnya itu misalnya sering diusilin, sering dipukul gitu. Jadi itu kan proses belajar yang tidak tepat juga gitu ya. Lalu juga dan tidak ada yang mengkoreksi, tidak ada yang membantu menengahi konfliknya, tidak ada yang membantu mengedukasi gitu ya. Jadi ya berjalan begitu aja gitu. Jadi dia menormalisasi lagi. Lalu juga kayak tontonan. Kalau zaman sekarang kan sejak pandemi apalagi kan anak-anak tuh benar-benar terbuai sekali ya dengan gadget. Jadi kayak tontonan yang agak ada agresivitasnya, games yang ada agresivitasnya gitu ya. Anak kecil kan belum bisa memisah-misahkan lah ya. Ini apakah ini real atau tidak? Apakah ini boleh dilakukan atau tidak gitu. Jadi ketika dia dalam kondisi terdesak bisa banget dia melakukan apa yang dia lihat sebagai tontonan gitu ya. Karena merasa itu mungkin bisa dilakukan gitu untuk membela diri misalnya. Lalu di sini juga mungkin ada ya tadi gangguan perkembangan itu mungkin banget. Jadi gangguan perkembangan apa sih kira-kira yang memungkinkan anak bisa nyakitin orang lain? Misalnya anak dengan gangguan autis itu mungkin banget. Lalu anak dengan gangguan fokus, konsentrasi itu yang impulsnya tidak bisa terkendali. Nah itu mungkin banget nyakiti orang lain. Anak dengan gangguan sensori gitu ya, yang dia body awareness-nya belum bisa mengelola input-input dari luar gitu dengan baik. Nah itu juga bisa melakukan agresivitas pada anak orang lain gitu. Jadi cukup banyak sih sebenarnya. Atau juga anak yang ada seeking attention, misalnya kurang perhatian dari orang tua di rumah, sehingga akhirnya dia berusaha mau perhatiannya bentuknya negatif atau positif. Tapi kalau saya cari perhatian ke orang lain, tentunya saya akan dapat perhatian dari bunda. Misalnya bunda jadi yang tadinya sibuk kerja, jadi akhirnya lebih memperhatikan saya gitu. Kayak gitu-gitulah. Ada banyak sih sebenarnya. Oke, itu kan berarti kalau let's say misalnya all those situation, kalau kita sebagai orang tua yang misalnya pelaku nih gitu, it will be easier to do, no tanda kutip easier dalam artian gini, oke, gue note down yang tadi Dita bilang, gue perhatiin dulu dong abisnya ada apa, and then berarti next stepnya kalau gue perhatiin, oh ternyata emang ada, oh dia proses belajar salah nih, dia ngelihat kakaknya atau ngelihat tontonan misalnya let's say, atau ternyata dia let's say emang ada ternyata perkembangan motoriknya kurang segala macam. Itu kan semua in a way bisa dilakukan dengan berarti di-assess gitu ya Dita ya, misalnya ke psikolog untuk assess si anak kita gitu kan. So in a way that's mungkin salah satu tips untuk teman-teman yang mungkin pas mengobservasi anak-anaknya masing-masing ternyata kayaknya ada tendensi ini atau ada observasi ini nih dari anak gue. So let's give it a try untuk coba assess ke psikolog gitu. Itu it doesn't do anyone any harm, lebih banyak bagusnya sebenarnya kan untuk tahu, so that we know ternyata ada let's say tadi ternyata emang ada keterlambatan perkembangan di bagian ini let's say gitu, jadi teridentifikasi dengan tepat gitu kan ya Dit ya. Betul. Tapi gini juga sebagai orang tua ini kan kita kan sebenarnya harus ahli ya. Maksudnya memang tidak ada sekolah sebagai orang tua gitu. Tapi kan biar bagaimanapun zaman sekarang itu kan segala informasi tentang perkembangan anak, pengasuhan tuh kita sebenarnya gampang mendapatkannya. Jadi kalau misalnya jadi kan sebenarnya kayak misalnya sesimpel tugas perkembangan anak di usia 2-3 tahun gitu ya. Orang tua tinggal browsing aja. Jadi kalau dia merasa anak dia kok berbeda ya dengan tugas perkembangan yang saya dapat nih secara teoritis gitu ya di internet gitu ya. Kok berbeda ya anak saya. Lalu dia lihat nih anak-anak tetangganya, saudara-saudaranya yang seusianya sama dengan dia. Kok ada satu hal yang berbeda ya sama anak saya. Nah itu kan sebenarnya harusnya jadi kegelisahan ya buat orang tua. Yang akhirnya membuat dia harusnya mencari solusi nih gitu, atau enggak at least dia bertanya lah sama orang yang lebih ahli kayak gitu, mungkin temennya atau apa gitu, kok anak aku gini ya, tapi aku ngeliat anak orang lain nggak kayak gini, ini perlu dibawa kemana ya gitu loh. Minta pertolongan itu kan perlu untuk dilakukan gitu, tapi banyak orang tua kadang-kadang udah defense duluan atau mungkin nggak sadar bahwa anaknya itu berbeda dengan anak-anak seusianya gitu. Baik, oke. Nah menarik banget itu, sekali lagi kalau dari sisi kitanya emang sebagai calon, mudah-mudahan nggak ada sih yang pelaku, tapi ini berarti kan kita sebagai orang tua benar harus aware juga gitu ya untuk benar melatih anak-anak kita gitu. Nah itu dari sisi sebagai orang tua yang calon pelaku. Nah sekarang kalau lihat sih dari sisi yang tadi Adelanya nih gitu, maksudnya
we Mm-mm. are the parents of the victim, tanda kutip, korbannya. Kita merhatiin anak lain yang si pelaku ini, kayaknya iya deh ada ini. But then how do we do it? What should we do? Dalam artian, apakah kita harus approach ke orang tuanya dulu, atau ke sekolah, atau ke anaknya, atau how? Untuk sebenarnya kan kita juga maunya ngebantu anak-anak yang lain ini juga kan, Betul, supaya betul. they get the The proper right, yes. treatment lah gitu ya, the Betul. proper treatment, dan juga untuk membuat suasana nyaman gitu dalam kegiatan sekolah atau belajar. So how can we as the parents of the victim, tanda kutip, Mm. approach atau ngobrolnya tuh gimana sih, Dit, gitu, Oke. untuk tadi ngebuka Ya. itu gitu. Sebenarnya cukup sensitif ya kalau kita langsung ke orang tua tuh sebenarnya cukup sensitif karena kecuali kita kenal dekat, kita tahu orang tua seperti apa responnya gitu ya, maksudnya prediksi responnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita nggak kenal dekat, jadi lebih baik memang kita harus ke sekolah, karena biar bagaimanapun kalau misalnya anaknya berada di sekolah, maka tanggung jawabnya ada di sekolah. Kalau anaknya ada di rumah, maka tanggung jawabnya ada di rumah gitu. Jadi memang kita harus bersinergi kan sama sekolah, sama-sama membangun karakter anak yang positif, sama-sama mengedukasi anak dan lain sebagainya. Jadi yang bisa dilakukan oleh ibu seperti Adele ini, ya memang yang pasti adalah sekolah memang mengatakan bahwa Bapak Ibu, saya maksudnya baik. Ini bukan hanya tentang anak saya, tapi ini adalah tentang lingkungan yang kita harus rancang bersama menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Kenapa? Karena proses pendidikan, pembelajaran itu tidak mungkin kalau lingkungannya itu intimidatif, lingkungannya itu banyak pressure-nya, bikin anak jadi stres gitu ya. Kan itu tidak mungkin dilakukan. Guru-guru juga jadinya nggak fokus gitu. Jadi ya kita bisa tekankan pada sekolah bahwa ini sudah terjadi berulang. Ini sudah memakan korban dalam arti adalah ini fisiknya sudah terluka. Sudah ada kasus-kasus yang sebenarnya tidak kecil. Jadi kami sangat menekan sekolah untuk melakukan hal yang lebih serius. Kalau misalnya sekolah tidak bisa lakukan, maka kami yang akan membawa ke jalur yang lebih serius lagi gitu. Harus ada sih orang tua yang pushy kayak gitu, karena ini kan udah bukan main-main lagi. Kalau sampai ada anak yang kecolok lalu nanti jadi luka permanen atau mungkin jadi cacat permanen ya, itu kan ya amit-amit sekali, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Itu kan bahaya gitu ya, dan ini juga bahaya untuk tidak hanya fisik anak tapi juga psikologis anak ke depannya. Masa anak berkembang di lingkungan yang mencekam gitu ya, gimana mereka secara psikologis bisa positif ya, membangun mental yang positif gitu kan, kalau misalnya lingkungannya aja kayak begitu gitu. Ya seperti Adele bilang bahwa kemarin udah ada yang school refusal juga kan, nggak mau sekolah gitu. Iya. Nah, Adele kemarin gimana tuh usahanya melakukan komunikasi dengan sekolah, dengan itu gimana Adele kemarin? Dengan Mbak Dita ngomong gitu kayak berasa lega, berarti bener banget yang sudah aku lakukan gitu sebenarnya. Aku memperjuangkan ini sebenarnya juga bukan hanya untuk Jetro semata sebenarnya ya, untuk anak-anak lain. Jetro udah gede. Ya, bayangan aku ya, tinggal berapa bulan lagi juga lulus gitu. Aku nggak perlu koar-koar pun juga kayaknya masih bisa survive lah anak aku gitu ya kasarnya ya kalau mikir gitu. Tapi gimana anak-anak yang baru 3 tahun, anak-anak yang sensitif yang kemarin Mbak Dita cerita. Jadi nggak mau sekolah, jadi beban ke sekolah. Nah, impact ke depannya seperti apa, dan perlakuan anak ini ke teman-temannya itu yang jadi miris ya buat aku sebagai orang tua. Itu jadi bahasan kasual gitu loh antara anak-anak kayak, kamu lihat nggak si anak ini nyakar si ini? Iya aku lihat, iya aku juga pernah ditusuk tahu sama dia. Itu jadi pembicaraan kasual yang, hah gitu. Jadi kayak normalisasi behavior ya, gitu normalisasi behavior. Iya, jadi walaupun dia nggak berasa, maksudnya dia nggak kena sebagai korban, tapi kan dia sebagai saksi mata gitu ya, saksi mata ngelihat temennya digituin sama temennya itu gitu, dan jadi bahasan kasual. Yang sebenarnya itu bukan kasual gitu. Anak-anak bahasnya mainan aja. Bahas dia ini dia itu, nggak bahas ditusuk, nggak bahas dicakar gitu sih yang. Jadi how kita harus ngapain lagi sih Mbak ini setelah memang kita akhirnya sudah ngakuin ke sekolah, kita minta pertolongan, ada shadow teacher akhirnya yang jagain si anak ini gitu. Next step sebenarnya membantu ya dengan adanya shadow teacher. Sebenarnya harusnya membantu ya. Udah berapa lama shadow teacher ini? Jadinya mungkin baru 2 minggu, mungkin hampir 3 minggu. Iya, karena kejadiannya ini kayaknya di tanggal 20-an
Februari Mbak akhirnya setelah proses lala lili-lili aku koar-koar. Itu Oke, kayak oke, baru akhirnya ditangani banget tuh Februari pertengahan oke. lah gitu. Berarti selama 2 sampai 3 minggu ini tidak ada kejadian apa-apa ya? Aku belum update lagi jujur. Harapan aku sih tidak, mestinya sih tidak, karena kemarin pun kita juga ada kayak family gathering gitu, anak-anak sama orang tua ke sekolah gitu sih. Memang aku lihat si shadow teacher-nya ini cukup aktif ya, megangin Bagus lah. anaknya gitu. Dan aku ngeliat dari video-video yang suka guru kirimin, memang si shadow teacher ini memang selalu ada deket si anak ini gitu. Oke. Jadi semoga enggak. Iya, Oke, bagus oke. banget sih udah ada shadow teacher ini merupakan langkah konkret yang mudah-mudahan bisa menjadi bala bantuan lah ya buat kelasnya juga, buat gurunya juga, buat anak lain juga. Tapi memang yang mungkin tadi yang juga ditanyakan adalah oleh Adel ya, setelah ini apa yang harus aku lakukan gitu ke depannya gitu ya. Yang pasti sih Adel udah melakukan perilaku yang tepat menurutku dengan ngajak anaknya ngobrol, lalu juga apa namanya tadi kan yang ada lakukan kan tapi oh ya tadi ada yang kalau menurutku yang dari Adel lakukan terhadap Jetro itu mungkin ada juga yang Adel perlu bilang bahwa kan tadi kan Jetro seperti menormalisasikan karena soalnya dia masih Iya, kecil gitu ya. Padahal kan anak mau kecil mau besar tetap aja kalau ada perilaku yang salah, apalagi ini anaknya udah 4 tahunan, harusnya sudah bisa dikoreksi perilakunya gitu ya, sudah bisa diberikan pemahaman bahwa kalau misalnya kamu menyakiti teman, maka temannya nanti sedih, temannya marah, kasihan temannya nana gitu ya. Tapi kalau misalnya anak berkebutuhan khusus, memang itu tidak mudah untuk dilakukan. Jadi memang yang paling utama untuk anak berkebutuhan khusus memang terapi dulu yang untuk ya, dilakukan. Tapi untuk anak yang menjadi korban gitu ya, yang menjadi korban ini memang kita harus bilang nih sama Jetro. Jadi di saat-saat lagi santai, mungkin kita bisa bilang bahwa ya memang seharusnya temannya itu tidak melakukan ya kak yang kayak gini ya kan kakak apa kasihan gitu ya kesakitan kakak rasanya apa sedih marah gitu jadi lebih kita tidak membenarkan yang paling perlu kita kasih tahu ke Jetro adalah tidak membenarkan bahwa itu merupakan perilaku yang salah gitu dan ini juga bisa kita maintain terus gitu ya lewat film-film yang sifatnya mengandung kepekaan buku cerita bagaimana yes. berteman yang baik dan lain sebagainya diperkuat dari itunya. Lalu juga kita harus juga bisa mengingatkan pada anak bahwa ketika kita minta pertolongan pada orang lain, yaitu di situ kalau di sekolah kan orang tuanya adalah guru gitu ya, itu bukan pengecut. Itu bukan anak yang pengadu, bukan. Tapi itu adalah anak yang pemberani, karena tidak semua orang berani untuk bisa menyampaikan pertolongan pada orang lain. Dan memang kita harus bisa membenarkan bahwa itu adalah perilaku yang benar. Kalau kita berada dalam situasi yang terintimidasi, kita harus minta pertolongan pada orang lain. Ya sama aja sih, simpelnya adalah kalau misalnya ada maling atau orang yang menyakiti kita di publik gitu kan, ya kita kan harus minta tolong gitu. Masa kita mau diem-diem aja kan nggak juga. Yes. Ya gitu. Ya, ya. Lalu Oke. juga sama kita mengajarkan anak tadi anaknya anaknya Adel tuh Jetro udah pinter banget dia bisa ngomong bahwa aku nggak suka Nggak kamu suka. gituin ya itu bagus banget jadi memang kita harus ngajarin anak-anak kita untuk ngomong asertif gampang banget asertif itu sebenarnya hanya perlu pembiasaan aja dan itu perlu dibiasakan dari rumah dari apa yang kamu rasain lalu apa yang kamu harapkan udah itu aja sih yang paling simpel gitu ya aku sakit nih aku aku jadi nggak nyaman ya aku jadi nggak suka nih kalau misalnya kamu pukul-pukul aku gitu yang kayak gitu jadi kan apa yang jangan pukul aku lagi dong yang kayak gitu jadi lebih apa yang aku rasain sama apa yang aku harapkan itu aja sih yang paling simpel mungkin bisa dilakukan lalu juga Siap. bisa membuat anak berdaya itu perlu dilakukan sih salah satunya adalah anak kan akan berdaya kalau misalnya dia merasa kuat gitu Yes. fisiknya. Merasa kuat fisiknya apa? Dengan masukin anak ke les-les olahraga misalnya, anaknya ikutan futsal, anaknya ikutan basket gitu misalnya. Itu kan berenang, itu kan juga bisa membuat otot-ototnya semakin kuat sehingga akhirnya lebih berdaya atau bela diri ya bisa untuk membela diri sendiri, bukan menyakiti orang lainnya tentunya. Lalu kayak berdaya tuh apa lagi sih? Yang ngelakuin apa aja yang produktif, pengalaman-pengalaman positif yang buat anak merasa mampu itu udah membuat anak merasa berdaya. Itu sih yang mungkin
perlu dibangun lagi, karena pasti ketika kita mendapat perlakuan yang tidak nyaman dari orang lain, itu pasti akan membuat anak merasa tidak berharga. Maksudnya aku layak Betul. ya dipukul kayak gini, aku layak ya Betul. disakiti Ya, kayak gini gitu. Sedih. Mm-mm. Betul, Kan jadi betul. oke. kita harus ngebangun lagi, enggak, kamu enggak layak, tidak ada orang di dunia ini yang layak menyakiti orang lain, kayak gitu-gitu. Mama Oke. mencintai kamu dan mama nggak akan kayak gitu-gitu, gitulah apa Ya. intinya. Heeh. Oke, ini Gimana Lep? nyambung banget sama beberapa pertanyaan yang tadi teman-teman ada beberapa yang udah ngomong di chat dan juga yang di DM sebelumnya. Jadi ada yang tadi nanya di DM, sebenarnya apa sih yang sudah ditanamkan ke anak gitu? Tadi udah dijawab sama Dita. Jadi contohnya salah satunya ngajarin ngomong asertif gitu ya, membuat anak berdaya segala macam. Tadi sudah ada beberapa contoh yang mungkin istilahnya membela dirinya tuh bentukannya macam-macam gitu. Ada yang bentuk tadi kita ngajarin anak ngomong asertif tadi, memberitahu ngajarin anak dari rumah untuk bicara apa sih yang kamu rasain dan apa yang mereka harapkan gitu. Apa yang anak-anak ini rasakan dan apa yang mereka harapkan. Dan tadi membuat anak berdaya contohnya dengan tadi melakukan aktivitas yang positif, yang produktif, terus juga misalnya dilakukan ada aktiviti tambahan olahraga, jadi just to get their physical Ya. movement tuh bergerak gitu ya, jadi ngerasa oh badan gue nggak apa-apa kok, jadi gue nggak terus ngerasa gue kecil dan sehingga gue nggak bisa mendefend themselves gitu. Membela diri. Nah, membela diri, betul. Nah, tadi ada juga pertanyaan dari Inge di situ, kejawab juga tadi langsung. Sebenarnya pertanyaan dari Inge adalah gimana sih caranya mengkomunikasikan ke anak mengenai perilaku anak lain yang memang mengganggu ini gitu. Tadi Dita juga sudah sempat mention, intinya kita harus menanamkan ke anak-anak bahwa itu tidak membenarkan perilakunya for whatever reason, kayak tadi anak masih kecil gitu-gitu, itu it doesn't always menjadi hal yang paling benar, jawaban yang paling benar ya kan, nggak membenarkan bahwa mentang-mentang kecil terus boleh, nggak gitu juga gitu. Terus tetap menanamkan dengan cara mungkin membaca buku cerita yang gimana sih sebenarnya berteman yang baik itu seperti apa kayak gitu. Jadi terus menanamkan cara komunikasi bahwa it's okay to ask for help salah satunya gitu kan. Tadi Dita juga bilang kalau emang meminta pertolongan ke orang lain itu bukan pengecut, bukan juga ngadu gitu, tapi emang kita lagi ada di posisi situasi yang memang tidak menyenangkan dan you're okay to ask for help gitu. Betul. Nyambung juga dengan tadi apalagi yang kita nggak bisa ditanyain menghandle ya, kita ngerasa nggak bisa handle itu. Iya. Betul. Nah itu juga nyambung dengan tadi ada pertanyaan dari Winnie Petricia nih ke Adela tadi nanya, emang berkaitan sama tadi kan cerita Jethro pas lagi di Grauk itu katanya ada temennya saksi mata gitu ya yang melihat dan mendengar bahwa Jethro bilang jangan gitu dong, aku nggak suka dan segala macam. Nah pertanyaan dari Winnie pada saat itu adalah apakah pada saat itu tidak ada guru sedang tidak ada di lokasi, itu satu, dan kedua atau mungkin apakah anak memang tidak dipersuade untuk cerita ke guru gitu. Nyambung yang tadi Dita bilang kan, kita harus menanamkan anak-anak untuk berani bilang atau berani ngadu tanda kutip kalau emang ada situasi yang nggak menyenangkan. Nah Adela sendiri tadi waktu kejadian tadi itu sebenarnya gimana sih, nggak ada gurunya atau gimana? Mungkin menjawab pertanyaan ini sebenarnya. Jadi sebenarnya ada beberapa kejadian yang memang guru juga nggak aware. Tadi yang seperti aku bilang, kelasnya terlalu besar ya, kelasnya terlalu besar, betul, dan kelasnya cukup besar, betul, sehingga mungkin ada beberapa yang miss dan yang jadinya tertanam banget ya di anak aku itu adalah statement ngalah sama yang lebih kecil. Gitu. Nah, jadi mungkin itu membuat teman-teman yang terkena sasaran yang juga jadi korban gitu ya. Itu somehow jadi memang menormalisasikan gitu, karena jawaban dari aku nggak tahu siapa yang selalu bilang kalau dia masih kecil, si anak ini tuh masih kecil, si anak ini tuh masih baby, jadi nakal itu nggak apa-apa atau ini. Jadi dan beberapa anak nelen bulet-bulet gitu, apalagi di anak aku gitu, sehingga behaviornya jadi kayak berasa self defense-nya kurang nih, jadinya kayaknya kebawa keluar. Mungkin temennya yang nonton itu yang nonton temennya yang lihat juga mikir gitu kali ya, oh ya nggak apa-apa itu kan emang kecil gitu mungkin ya, it's the same kind of pattern maybe, no? Kita nggak pernah tahu gitu, makanya nggak sehat banget gitu. Jadi waktu itu tuh memang tujuan aku pokoknya ini nggak boleh terjadi lagi di kelas, anak-anak nggak boleh ngeliat yang kayak gitu. Sekarang gini, keluarganya baik-baik, keluarganya nggak pernah ada kekerasan gitu deh. Terus tiba-tiba si anaknya bisa nusuk gitu. Itu dilihat dari mana gitu kan? Hal-hal yang kayak gitu yang memang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Tapi dalam kasus ini sebenarnya kita bisa kontrol gitu kan. Gitu. Jadi ya. Benar-benar. Gitu deh. Oke.
Ada pertanyaan tambahan juga tadi dari Dara Syafira. Dia bilang dia juga pernah mengalami persis kayak Adela, dan dia pertanyaannya justru gimana cara komunikasi dengan orang tua pelaku. Tadi Dita juga sempat kasih tips. Kayaknya kalau langsung ke orang tua pelaku emang sulit ya, Sensitif sensitif ya. banget gitu. Nah jadi mungkin kita ulang sedikit ya, cara what do you do Adela, dan what to do yang lebih proper sebenarnya gimana? Mungkin Adela sama Dita silakan, gimana nih kalau yang ini ke orang tua pelaku tadi. Oke. Mungkin Iya, dari jadi memang yang paling proper ya memang mengurus ini ke sekolah. Jadi memang sekolah yang membantu menengahi, sekolah yang menjembatani. Jadi kayak penengah gitu ya. Jadi kalaupun orang tua pelaku dihadirkan gitu, ya seharusnya sudah dalam kondisi kedua-duanya sama-sama tenang gitu ya. Sama-sama. Jadi ini mau cari solusi nih, bukan nyari siapa yang mau disalahkan gitu. Walaupun itu saya rasa tidak mudah ya pada dua-duanya, baik itu dari sisi korban maupun sisi pelaku. Jadi lebih baik saya ada orang sampai sekarang lain. nggak mau ketemu Mbak. Saya takut saya bisa banting Mbak, saya bisa jambak itu. Iya, belum siap ya. Jadi kalau belum siap dan memang dirasa tidak akan pernah siap, lebih baik sih dihindari saja. Yang penting kan ada solusinya, gitu ya. Yang penting ada solusinya. Saat ini juga udah ada solusinya, ada pseudo teacher. Kita lihat saja perkembangannya ke depan bagaimana. Tapi yang sudah dalam tanda kutip ini rusak gitu ya, dalam arti anak-anak itu sudah melihat, dan itu juga guru menurut saya juga harus turun tangan dalam arti memberikan pengertian bahwa yang dilakukan itu seperti menyakiti teman itu memang suatu hal yang salah ya nak gitu. Sebaiknya kita tidak melakukannya, dan itu memang harus dikoreksi di anak-anak yang lain yang memang sudah kejadian gitu. Lalu apakah kita perlu berbicara langsung terhadap ibu korban gitu? Menurut aku nggak selalu perlu, karena apa yang mau tujuannya apa? Jadi dikembalikan. Kalau tujuan kita cuman kayak pengen marah-marah, pengen pingin membuktikan kepada orang tua korban itu, orang tua pelaku itu bahwa anak saya sudah terluka, anak saya ini tanggung jawab dong, dan gitu. Itu kan bukan solution oriented ya, kalau menurutku bukan solusi orang dewasa gitu. Jadi lebih baik sih kalau kita nggak sanggup bicara dengan kepala dingin, orang tua pelaku juga tidak, lebih baik dihindari saja. Tapi memang sekolah harus dipush demikian caranya, bahkan kalau perlu sampai orang tua pelaku tidak bekerja sama, kita menuntut sekolah untuk merumahkan kembali anak ini gitu sih. Iya. Yang harus dilakukan. Jadi mungkin nyambung ke tadi pertanyaan Cindy, berarti ya intinya sih kita jangan bukan Cindy tadi, ini ke Dara Syafira. Intinya jangan kita konfront langsung sih, karena akhirnya itu mungkin lebih tidak produktif ya dibandingkan kalau kita nge-push ke sekolah gitu. Betul, jadi lebih baik kita nge-push ke sekolah, karena memang itu juga hak kita sebagai orang tua yang menaruh anak kita di sekolah tersebut gitu. Nah, itu ya inputnya. Nah, nyambung pertanyaan juga tadi ada dari Cindy Giovanni, dan juga nih berkaitan dengan pertanyaan di DM sebelumnya. Pertanyaan Cindy lagi nih, bagaimana kalau anak nanya nih, apakah aku boleh balas teman yang pukul aku? Bagaimana baiknya sebagai orang tua jawabnya? Ini nyambung dengan yang tadi DM, ada juga yang bilang sebenarnya anak tuh boleh nggak sih ngebalas kalau mereka mengalami istilah dia masih bullying fisik, tapi dalam hal ini mungkin mengalami disakiti secara fisik gitu ya. Itu gimana? How gimana tipsnya buat Mbak Cindy? Jadi disuruh balas ya. Gimana? Balas. Tapi memang masih banyak orang tua yang melakukan ini ya kepada anak-anaknya, terutama bapak-bapak yang udah emosi kalau anaknya disakitin, itu biasanya bapak-bapak yang nyuruh balas gitu, karena pingin anaknya mungkin tangguh gitu kali ya. Tapi yang pasti mesti disadari orang tua bahwa kita tuh mendidik anak bukan hanya masalah perilaku di saat ini, tapi jangka panjang. Jadi kalau kita menyuruh anak untuk membalas gitu ya, berarti itu kan sama saja kita membenarkan bahwa menyakiti orang lain itu boleh-boleh saja, walaupun itu membalas gitu ya. Jadi yang paling penting apalagi di anak usia sekolah gitu ya, kalau menahan boleh, defense boleh, makanya anak itu perlu olahraga bela diri, perlu fisiknya tangguh gitu ya. Jadi ketika misalnya udah mau ditusuk nih, ditahan boleh, tapi kalau dipukul balik atau dibalas itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena kita selalu menekankan pada anak-anak bahwa solusinya bukan kekerasan gitu. Jadi kita selalu walk the talk gitu. Ketika kita bilang bahwa agresivitas itu bukan solusi, ya memang bukan gitu. Mau bentuknya apapun, mau kamu membela diri atau apapun, bukan itu solusinya gitu.
Makanya sebaiknya kita lapor kepada guru di sekolah karena Guru dia ya. adalah orang tua kamu. Dan ini pura-puranya memang siblings kamu kan gitu kan ya. Sesama murid itu kan bersaudara gitu kan. Jadi ya kita cari sama-sama solusinya dengan kita melaporkan pada orang tua kita di sekolah yaitu guru gitu sih. Oke. Dan guru juga harus Nih. bijaksana juga ya menyikapinya ya. Kalau kayak gitu memang peran guru di dalam kelas dalam menengahi konflik antar anak itu penting sekali sih. Guru harus punya skillnya. Ya, either punya skillnya atau justru mengaku bahwa oke, saya nggak sanggup menghandle ini, we give it to someone yang lebih expert. Itu juga penting banget kan untuk guru untuk menyadari itu. Nggak terus semuanya mereka ngerasa gue bisa handle semua. Kita juga sadar nggak semua orang bisa handle semua gitu. Oke, gue sebenarnya masih punya beberapa pertanyaan menarik, so we might akan molor sedikit 10 menitan ya, if that's okay with Adela sama Dita. Oke, izin sharing. Aku baca dulu sedikit dari adik Maria. Izin sharing, anakku punya kondisi autistik ringan 8 tahun, pernah jadi korban bullying di salah satu tempat kegiatan rutinnya. Psikiater saja untuk belajar Aikido. Mungkin tadi nyambung yang tadi Dita juga bilang ya, jadi merasa berdaya itu berdaya menarik tadi. banget sih ya. Merasa berdaya itu bagus banget sih Mbak Dita, kayaknya ilmu baru banget. Ini Ilmu baru banget juga dan tadi ilmu ini dari dari kakak Adi Maria ini juga bagus loh. Kenapa Aikido? Karena basicnya tidak menyerang duluan. Nah, itu bagus sih. Aku baru tahu juga kalau Aikido itu tidak menyerang duluan ya. Karena dia Bagus, mungkin bagus. basicnya emang defense ya gitu, menarik banget. So buat teman-teman di sini bisa jadi salah satu ilmu baru buat kita. Alternatif ya, betul. Ilmu defense-nya ya. Ilmu defense. Membalasnya. Habis ini lah Aikido jadi rame nih. Oke. Aku mau ada pertanyaan dari seorang ibu nih di DM gitu ya. Ceritanya gini nih, mungkin langsung fokus ke Dita aja. Jadi dia cerita gini, anak saya 3 tahun, disebut adiknya, kadang suka usil dengan temannya. Bukan menyakiti tapi usil. Contohnya temannya lagi bangun Lego blocks berubuhin, lagi gambar dicoret gitu ya. Nah, pertanyaan si Mbak ini atau ibu ini, dia bilang, apa karena kakaknya yang 5 tahun di rumah tuh suka usilin si adik ya? Itu satu. Jadi nyambung ke yang tadi Dita sempat bilang soal sibling atau belajar dari kondisi pembelajaran yang kurang tepat tadi juga gitu ya. Iya, betul. Apakah ke sana? Kalau memang ke sana, bagaimana cara memberi pemahaman kepada si adik? Itu satu. Kalau memang pengaruh kakaknya, gimana kasih pemahaman ke si kakak? Jadi ada 2 hal. Dan apakah kalau memang ini sebenarnya sibling rivalry in a way, gimana sih handle-nya gitu ya? Karena tadi mungkin ngeling yang tadi Dita bilang soal belajar yang tidak tepat gitu, atau kondisi belajar yang tidak tepat. Ya, ini menarik sih, menarik banget. Iya, menurut aku sih ini bukan sibling rivalry karena nggak ada kaitannya sama sibling rivalry apa yang dilakukan oleh anak itu. Tapi bentuk kopi perilaku dari kakaknya iya banget gitu. Kalau saya lihat sepertinya anaknya juga masih 3 tahun gitu ya, kakaknya juga suka melakukan hal itu. Jadi bentuk kopi perilaku yaitu proses pembelajaran yang tidak tepat dari kakak itu mungkin banget terjadi. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam kondisi ini adalah mengajarkan anaknya kepekaan. Gitu ya, mengajarkan anaknya kepekaan itu dalam arti apa? Bahwa ketika kamu kalau nih Kak, kalau misalnya kakak udah ngebangun Lego nih capek-capek, udah susah ngikutin instruksi yang ada kertasnya itu, manualnya gitu ya, abis itu dijatuhin sama orang, kakak rasanya apa gitu? Kakak sedih, kakak marah gitu, ya jangan dilakuin ke orang lain ya kayak gitu-gitu. Jadi belajar kepekaan itu tuh memang PR-nya para orang tua, bahkan memang itu sebenarnya dilakuin sejak anaknya masih bayi gitu. Jadi ketika anak usia 3 tahun, di mana anak itu kan kalau 3 tahun tuh udah tahu emosi marah, senang, sedih. Nah, di usia 3 tahun itu harusnya udah mulai secara sederhana belajar. Kalau aku dikasih hadiah, aku senang. Kalau aku diusilin seperti aku lagi bangun Lego, lalu dijatuhin orang lain, maka aku jadi sedih, aku jadi marah. Lalu kalau misalnya mainanku direbut sama orang lain, atau mungkin gambarku yang aku lagi coba gambar bagus-bagus, tiba-tiba dicoret sama temen, aku jadi marah atau aku jadi sedih gitu. Jadi itu tuh anak perlu belajar. Gimana cara anak belajar? Ya dengan kita orang tuanya untuk membantu anak mengidentifikasi emosi yang dia rasakan. Oh, adik sedih ya, lagi gambar dicoret-coret sama kakak ya, gitu. Harusnya kakak tidak boleh melakukan itu ya dek ya, gitu ya. Adik jadi sekarang masih mau gambar lagi di kertas yang baru atau enggak kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa menyampaikan secara terpisah dengan kakaknya maupun dengan adiknya. Itu adalah sesi-sesi quality time ya yang perlu kita lakukan, tapi tidak dalam kondisi anaknya dua-duanya lagi emosi.
Karena Ya, percuma ya. kalau dua-duanya lagi emosi, lagi marah, habis berantem, habis konflik, yang jangan dinasihati dalam sisi itu. Tapi ketika Kita aja nggak bisa ya, orang tua aja kita nggak aja bisa, nggak bisa ya Saya kan, masih marah. saya masih misalnya sebesar ini masih nggak bisa. iya, Itu kan itu dari menerima different masukan topik, di topik yang nggak selesai. Anyway. menerima masukan dari orang lain Ya. itu kan bukan hal yang mudah soalnya kan ya. Jadi Betul. dilakuinnya pada saat lagi makan es krim, lalu misalnya pada saat malam sebelum tidur lagi bacain buku cerita tentang siblings dan lain sebagainya gitu. Itu bisa lah jadi pokok pembahasan. Jadi kalau di sekolah, kalau sampai hal-hal seperti itu terjadi, kita butuh bantuan guru karena orang tua kan tidak berada di sekolah. Jadi ketika jadi tugasnya kita memang bersinergi dengan gurunya, kita bisa bilang, Bu, tolong ya kalau dia tiba-tiba anak saya lagi temen lagi gambar lalu dicoret, Ibu tolong ada waktu khusus dengan anak saya lalu dikatakan dengan empati gitu, kamu tadi mau coret mau ini ya mau ikutan gambar gitu ya, sehingga nyoret-nyoret kertas teman gitu. Atau iseng aja dan gitu-gitu. Jadi perlulah dicari tahu ke anaknya. Lalu kalau kakak mau gambar, boleh gambarnya ibu kasih kertas baru. Karena kalau misalnya kakak temennya lagi gambar, lalu temennya dicoret kan dia jadi marah kak, dia nggak suka gitu. Coba kalau kakak lagi gambar bagus-bagus, ih bagus banget gambar kucingnya. Tiba-tiba jadi gambar gorila gitu ya, gak kecoret-coret gitu. Kan jadi sebel gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ya, Guru harus punya ya, kemampuan oke. itu supaya anak tuh dapat insight-nya. Lalu yang juga menurutku juga perlu dilakukan ketika ada anak yang memang sering usil melakukan hal-hal yang mengganggu orang lain seperti itu, dia justru banyak dilibatin ke hal-hal yang sebaliknya. Misalnya, kita tolong yuk si ini beresin Lego yang udah jatuh. Oh, kita ini gitu. Jadi akan lebih baik kalau diajarin perilaku yang justru prososial gitu loh, Lep. Ya, Jadi ya, ya, ya. perilaku-perilaku yang coba temannya tuh lagi nangis, yuk kita sayang yuk. Maaf ya teman, kamu marah ya, kamu sedih, bantu dielus-elus, yang kayak gitu-gitu. Jadi justru anak-anak seperti ini nih harus dilibatkan ke perilaku-perilaku yang justru prososial dibandingkan kita Prososial. Ya, ya. terlalu terfokus sama perilaku kesalahan dia. Ya, Karena namanya anak-anak ya. ini kan proses belajar terus ya. Bisa jadi dia nggak sadar atau belum disadari oleh orang tuanya bahwa hal ini mengganggu untuk temannya gitu sih. Oke, oke. Ya. Nice. Oke. Ini ada dua pertanyaan terpisah tapi bisa nyambung. Ada dari seorang ibu. Yang pertama dia nanya gini, kenapa anak-anak yang cenderung pendiam atau tidak berani melawan lebih sering disakiti atau dibully? Dalam hal ini mungkin yang manis-manis ya, anak manis-manis. Ini mungkin ngeling sama satu pertanyaan dari seorang ibu dari dua anak laki-laki. Anaknya masih laki-laki kecil-kecil dua-duanya. Jadi dia merasa pertanyaan adalah apa yang harus orang tua lakukan agar anak mau tetap cerita ketika ia melakukan kesalahan. So it can go both ways ya. Apa yang bisa anak-anak memastikan anak bisa cerita ketika dia menjadi korban atau ketika dia menjadi pelaku. How can we encourage anak-anak supaya tetap bisa ngomong sehingga tidak tadi pendiam sehingga lebih cenderung disakiti atau jadi malah ya dia menjadi pelaku atau korban ya diam-diam aja gitu. How can we instill that ke anak-anak kita? Iya, memang benar banget. Jadi anak-anak yang pendiam, anak-anak yang misalnya nggak percaya diri gitu ya, nggak berani menunjukkan dirinya itu mudah sekali jadi korban bully karena memang tadi itu bully itu memang ada power imbalance gitu. Jadi orang-orang yang merasa punya power bisa melihat anak-anak yang di bawah dia powernya gitu, sehingga itu akan mudah untuk dibully. Tapi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah gimana sih supaya dia mau cerita, gimana supaya dia bisa asertif untuk ngomong bahwa aku nggak suka kamu giniin, sakit tahu gitu. Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah yang paling penting adalah kita di rumah membudayakan anak-anak untuk bercerita. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan. Kadang-kadang orang tua suka terganggu ya anaknya ngomong terus gitu ya. Suka gitu. Aduh kamu cerita banget sih, kamu ini banget gitu. Atau enggak ibunya sambil ngelakuin apa, sambil ibunya cek-cek Instagram, anaknya lagi curhat dicuekin gitu. Nah, jadi memang kalau kita ingin anak kita bercerita dengan nyaman, maka kita harus juga atentif ketika anak kita sedang bercerita. Kita kontak mata udah pasti. Lalu kalau misalnya ini adalah cerita serius yang ada terkait sama emosi tertentu, misalnya emosi yang tidak nyaman gitu ya, ya mungkin ada sentuhan fisik yang kita bisa lakukan ke anak kita dengan ada ungkapan-ungkapan empatinya. Oh gitu ya Kak, ya nggak enak banget ya kayak gitu situasinya ya, nyebelin banget ya gitu. Jadi kita bisa
melakukan itu pada anak kita. Jadi tapi kakak hebat sih kakak ini gitu. Jadi ada empatinya, ada apresiasinya. Terima kasih ya kak udah mau cerita sama ibu dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi Ya, oke. anak tuh ngerasa nyaman ya buat cerita. Nah tapi memang kan keluarga ini adalah comfort zone buat seorang anak. Bisa jadi Betul. di rumah dia jago ngomong gitu ya, tapi di luar dia cute gitu, pendiam banget gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bersinergi dengan guru lagi-lagi ya, karena kan kita nggak 24 jam mendampingi anak-anak. Jadi ya kita bisa minta tolong sama gurunya kalau anaknya anak-anak yang mungkin pendiam atau mungkin tidak enggan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan itu ditanya gitu ya, ditanya tentunya dalam dengan posisi bukan menilai ya, tapi kayak ditanya kalau kakak ini apa kayak gitu-gitu. Lalu juga ketika dia berani ini terima kasih ya sudah menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi karena ini juga masih fase-fase perkembangan anak yang memang prasekolah apalagi gitu ya, atau mungkin SD awal gitu. Jadi dia butuh banyak bukti bahwa berbicara, menyampaikan sesuatu pada orang lain, menyampaikan apa yang saya pikirkan, merasakan itu memang aman gitu. Memang memang saya perlu lakukan karena memang bermanfaat buat saya gitu ya. Saya tidak kehilangan kesempatan, saya tidak kehilangan giliran, saya jadi lebih nyaman di sekolah karena saya mau ngomong ya kayak gitu-gitu sih. Jadi memang guru juga perlu bersinergi dengan orang tua juga dalam hal ini. Lalu selain itu adalah kita mesti cari juga sih akar masalahnya. Anak ini nggak berani bicara itu karena apa gitu. Itu yang perlu dicari tahu. Kalau kita udah membiasakan di rumah, apakah mungkin gurunya kayak gimana di sekolah responnya ketika dia berbicara atau apa. Jadi memang perlu dicari tahu. Atau mungkin ada anak-anak yang memang bapaknya juga jarang bicara sehingga anaknya juga bicaranya irit juga gitu. Ada di kelas aku juga anak yang bicaranya irit gitu. Tapi ya ketika dia butuh, ketika kita tanya terkait sama mungkin proses evaluasi belajar, ya dia mau jawab itu udah oke. Jadi kan kita juga nggak bisa ekspektasi juga bahwa setiap anak tuh harus seperti misalnya Sita Best Jam yang supel gitu kan, nggak bisa juga gitu ya. misalnya gitu ya. Jadi maksudnya gini, setiap orang tuh punya dinamika ya gitu ya, masih penuh warna gitu, warnanya juga unik-unik. Sepanjang anak itu mungkin tidak asalkan anak itu mau minta pertolongan ketika dia membutuhkan, dia bisa ketika ditanya dia mau jawab, ketika dia bisa bekerja sama dalam kelompok dan lain sebagainya, itu udah cukup. Nggak harus jadi anak yang super cerewet apa kayak gitu juga kan sebenarnya. Betul. Oke, menarik banget. Gue punya 2 pertanyaan terakhir dari DM juga. Yang pertama dari seorang ayah. Pertanyaannya gini, akhir-akhir ini terlihat perundungan atau bullying yang terjadi di pertemanan laki-laki. Kebetulan contoh kita juga hari ini laki-laki gitu ya, walaupun masih kecil-kecil. Kalau di lingkaran anak-anak perempuan sebenarnya apakah bisa terjadi juga? Dan apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mendidik hal ini agar menjauhkan anak dari menjadi pelaku atau korban? Mungkin kalau mendidik menjauhkan dari pelaku atau korban sebenarnya sudah kita bahas ya, more or less gitu. Tapi mungkin dinamikanya mungkin kita bisa share sedikit pengalaman Dita. Mungkin kalau untuk anak-anak perempuan gitu mungkin dinamikanya agak berbeda. So mungkin Dita boleh share soal itu dulu. Dinamikanya memang agak berbeda, tapi gini, bully itu kan macam-macam ya. Ada bully yang sifatnya fisik, yaitu mungkin yang paling sering dilakukan di anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan ya memang ada juga bully fisik di anak perempuan di kasus-kasus tertentu, terutama anak-anak SMP dan SMA mungkin ya, bukan anak SD. Tapi ada juga bully yang sifatnya relasional. Jadi kayak lo cuman kayak nangkep sih norak banget ya gitu, cuman dalam hati misalnya, tapi mata kita tuh pandangannya sisi tajam gitu. Lalu kayak ngomongin teman di belakang, itu juga udah bully. Tapi bully yang sifatnya namanya relasional gitu. Jadi bully macam-macam, ada yang fisik, ada yang verbal, ada yang relasional, ada yang cyberbullying gitu. Jadi kalau perempuan itu mungkin lebih banyak itu nggak ditemenin, udah nggak mau main sama dia kayak gitu-gitu. Geng yang paling keren sejagat gitu. Kayak gitu-gitu deh. Jadi ada berarti kan ada ya, dan tetap ada ya. Anak dan TK ngelingnya tadi Mbak Sita. anak TK sudah ya. Udah di teman-teman yang gitu tuh ada yang kayak gitu kayak jangan temenan sama dia gitu. Itu tuh ada banget, dan balik lagi korbannya yang jadinya ya berasa sedih, walaupun ya jadinya kan kalau cewek kayaknya lebih perasa ya somehow.
Jadi Mm-mm. kayak lebih kenapa dia nggak mau temenan sama aku, Sama jadi nggak mau aku. sekolah juga Oh ada, iya, ya gitu. iya, iya, oke. Baik, berarti memang kalau kayak gitu ngerangkum yang tadi kita ngomong, Mm-mm. ya ada beberapa PR kita sebagai orang tua. Pertama ke anak-anaknya, make sure mereka nyaman bercerita tadi apapun yang mereka alami, baik mereka jadi si gengnya tadi, termasuk teman gengnya. Aku nggak jadi teman sama dia karena dia nggak geng aku, atau dia justru yang tidak ditemenin. So any conversation yang bisa terjadi dengan orang tua tuh tetap harus dibuka gitu. Dan yang kedua tadi belajar mengajari apa namanya how they feel, what they feel, and what they expect. Of course menanamkan asertif tadi, ngomong asertif tadi, terus menanamkan gimana sih sebenarnya orang lain tuh jadi gimana kalau misalnya kamu jadi yang menolak orang lain Empati. temenan, jadi gimana gitu ya, ya menanamkan empati seperti tadi. Jadi I think we've sort of like cover that, dan mungkin ya dinamikanya agak berbeda aja karena anak perempuan gitu. Jadi that's what you should to pay attention for gitu. Satu pertanyaan yang dari DM terakhir, apakah kita orang tua nih harus selalu terjun langsung ke pergaulan anak-anak? Yang nanti takutnya malah terkesan anak-anak tuh nggak punya privacy, nggak sih? Jadi kita nyokapnya nih, emaknya nyosor aja terus ya pertemanannya. Nanti How can we keterusan sampai udah nikah ya kan, bahaya. aduh, kita bertiga punya anak cowok ya, bahaya ya kan kalau saya masuk gitu. Anyway, so kalau kayak gitu gimana, Dit? How can we sort of, gue yakin pasti sebenarnya balance, harus tetap ada balance, but Ya, mungkin teman-teman yang menanyakan ini kapan juga nih? perlu input insight how to balance that out sih sebenarnya gitu. Oke, iya memang harus diatur-atur sih, memang harus balance, bener banget. Ini tergantung ya, ini anaknya usia berapa dulu. Kalau Kalau di misalnya Sigda. anaknya, SD kalau sih masih anaknya kayaknya. SD gitu ya, SD ke bawah gitu, ya Mm-mm. memang keterlibatan orang tua masih cukup besar, karena kan Mm-mm. anak belum bisa pergi-pergi sendiri. Mereka tuh Mm-mm. belum bisa main-main sama teman, sama peer grupnya, tapi nggak ada orang tua, itu kan masih Mm. belum biasanya kan ya. Mm-mm. Jadi keterlibatan orang tua tentunya dalam bikin playdate buat anak gitu ya, interaksi sama orang tua temennya itu juga masih cukup dominan gitu ya. Tapi yang pasti adalah walaupun anaknya sudah besar, misalnya anaknya udah SMP ataupun SMA gitu, bonding antara orang tua dan anak itu tidak boleh tidak terjadi. Jadi dalam arti tentunya disesuaikan dengan usia anak ya. Jadi harus menjadi orang tua yang asik itu perlu. Jadi menjadi orang tua yang asik, banyak menjadi partner diskusi yang yang bijaksana dengan anak gitu ya. Jadi supaya kalau bonding ini sudah terjalin dengan baik, tentunya anak akan nyaman mau ngomong apa saja sama orang tuanya. Dan saya yakin ya kalau orang tua itu menjadi tempat yang aman dan nyaman buat anak, tentunya anak di situasi-situasi yang krisis dalam hidupnya, pertama orang yang akan dia curhatin ya orang tuanya gitu. Gimana cara ngejalin bondingnya, yaitu dengan cara kalau udah anaknya udah agak gede ya nggak judgmental sama anak, lebih ngedengerin dibandingkan ngasih saran, lebih tipe yang ngasih insight. Menurut kamu gimana Kak kalau kayak gitu? Kalau menurut Bapak sih zaman pengalaman Bapak kayak gini, tapi kalau kamu gimana gitu. Jadi memang harus menjadi partner diskusi yang menyenangkan gitu ya, sehingga anak ini tetap dalam lingkup pengawasan orang tuanya gitu. Dan menurutku pribadi sampai usia anak SMA gitu ya, kita perlu kenal sih sama orang tua teman anak menurutku. Karena namanya namanya anak itu kan memang value-nya perlu dijaga. Nah, kita tuh nggak bisa menjaga anak 24 jam. Di rumah mungkin kita bisa menjadi role model yang baik, kita bisa ketika ada masalah-masalah perilaku pada anak, kita juga bisa menanganinya dengan tepat gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa kontrol terus anak-anak kita. Jadi makanya kita butuh bantuan orang tua teman juga sebagai yang untuk menyamakan frekuensinya, menyamakan value-nya gitu. Gitu sih. Kalau aku sih prefer kita tetap keep in contact sama orang tua teman-teman yang lain gitu. Jadi Oke, itu jadi ya intervensi kita. sama orang tua teman lain tuh nggak cuman kita arisan aja gitu ya, maksudnya nggak cuma Bun arisan tanya PR-nya apa enggak itu, tapi ngobrolin anak-anak kita tuh Enggak. gimana sebenarnya gitu ya. Kalau Bukan ya. Oke. bahkan anakku kan udah SMP kan, bahkan aku pernah liburan bareng sama orang tua sahabatnya anakku gitu. Jadi maksudnya sampai segitunya gitu, dan alhamdulillah untungnya dapat temennya pas sefrekuensi ya, orang tuanya juga sefrekuensi, jadi kita happy. Iya. Bahkan kita main sama orang tuanya tanpa anak-anak kita juga happy gitu. Ya Happy, memang iya. itu akan lebih ngerasa aman lah gitu ya kalau misalnya kita memang mengenal baik orang tua
teman kita. Gini, Ya. kita kan karena kita nggak bisa kontrol dunia anak kita seharusnya memang mencari lingkungan yang positif sih untuk bertumbuh. Yes. Lingkungan yang positif untuk berkembang. Jadi kalau ada lingkungan yang toksik ya memang harus dijauhi. Kita harus Bener dukung anak-anak banget. kita mencari teman-teman yang positif gitu. Oke. Ya. Lingkungan toksik jauhi, hubungan toksik tinggalin. Loh, jadi promo Abu, mohon maaf nih teman-teman, mohon maaf. Oke. Nah, last 5 Penutup minutes, yang guys. bagus Mbak Sita. Iya, bagus ya. Segue-nya mantap ya. Anyway. Nggak, gue mau ada teman kita yang komen di sini, J Studium Locus, dia nanya gini, kalau sudah ada tindak lanjut terkait anak yang tadi punya kecenderungan menyerang, kan memang masih dalam progres ya, kayak tadi ada shadow teacher misalnya segala macam, tapi kan karena masih progres belum berlangsung sempurna nih gitu ya. Nah, jadi kalau ada insiden dalam fase tersebut, what to do atau tipsnya apa nih? Continue komunikasi dengan sekolah terus atau gimana sebenarnya kalau Iya. masih ada insiden dalam proses Kalau tersebut? masih ada insiden, memang kita kembali lagi ke sekolah, terutama yayasan dan kepala sekolah ya, yang maksudnya tidak hanya di level guru kalau dari situ. Dan kita menanyakan mereka untuk nge-push kepada orang tua, apakah ini sudah dilakukan proses intervensi berupa terapi, gitu sih. Jadi kalau nggak intervensi apapun lah, nggak harus terapi. Maksudnya apakah sudah ada intervensi dengan konsultasi dengan ahlinya, dengan profesional. Karena ketika sudah pakai shadow teacher pun masih terjadi gitu ya. Jadi kan kita harus ke push itu, gitu sih. Kalau misalnya kalau emang masalah perkembangan gitu ya memang harus terapi, nggak ada lagi solusi lain gitu ya. Jadi harus terapi. Betul. Mungkin terapi. aku mau nanya juga dong Mbak soal ini. Bisa nggak sih sebenarnya sekolah juga mengintervensi gitu ya asesmen yang dilakukan sama si anak ini sebenarnya? Karena kalau dari mengintervensi ini maksudnya minta reportnya gitu. Iya, minta report iya, dan ikutan dalam mengakses si anak. Aku juga nggak tahu seperti apa, karena kalau dari kasus Jetro, dugaanku kuat banget kalau si ibu ketika mengantarkan anaknya terapi, di assess, itu dia tidak menceritakan 100% kejadian yang menimpa anaknya sebenarnya, apa yang terjadi di anaknya gitu kan. Balik lagi anaknya juga masih kecil, dengan adanya segala keterbatasan, apakah mungkin tidak terlihat, mungkin kalaupun terlihat ya butuh proses yang lama ya tentunya ya, sehingga menghambat assessment itu sendiri dan memperlambat terapi-terapi yang dilakukan gitu loh. Karena balik lagi kalau kita menghadapi ibu-ibu yang denial, tuh kan Mbak, langsung mulut. Kebayang ya Mbak Dita kan, Betul. dia tuh nggak cerita gitu 100% tentang kejadian ke anaknya gitu. Kalau anaknya menyerang anak orang lain, karena selama aku approach si ibunya, aku diskusi ya sama si ibunya, dia selalu bilangnya itu anaknya mengganggu anak orang lain. Dari kata yang dipakai aja loh, langsung loh bukan ganggu, anaknya nggak ganggu tapi menyerang gitu. Nah, apa bisa nggak sih gitu sebenarnya sekolah ikutan gitu? Kalau di kode etik psikologi sih seharusnya tidak ya, karena kan memang tetap jadi tanggung jawab orang tua. Jadi memang ketika karena kecuali kalau memang psikolognya dipanggil oleh pihak sekolah. Nah, kalau psikolognya dipanggil oleh pihak sekolah, jadi diintervensinya melalui sekolah gitu ya. Jadi anaknya proses terapinya mungkin bisa dilakukan di tempat itu, tapi ada proses assessment. Jadi diundangnya oleh sekolah ya. Jadi ada proses assessment di kelas dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa jadi sekolah terlibat dan memberikan banyak informasi. Tapi kalau misalnya orang tuanya pilih sendiri psikolognya, lalu psikolognya juga kurang aktif untuk bisa benar-benar memahami, kan jadi ada psikolog-psikolog yang memang pengen situasinya nih benar-benar saya tahu nih secara umum beneran gitu ya, konkretnya, realnya gitu. Jadi dia ada kunjungan ke sekolah gitu. Nah, yang bagus psikolog yang kayak gitu ya, kalau situasi kejadian-kejadian anak ini mengganggu anak lainnya di sekolah terjadinya, ya memang seorang psikolog harus bisa observasi di sekolah juga harusnya gitu sih, kalau emang dibutuhkan gitu. Ya. Jadi kalau jadi tergantung psikolognya di hire oleh siapa gitu. Sip. Sip. Kayaknya kita harus sudahi dulu nih topik kita malam ini. Gue cuma mau note buat teman-teman yang nonton aja, kita baru mulai di tahap pendidikan paling dini
Juni, baru di usia TK nih guys. Betul. Kalau tadi ngelihat ada teman gue yang join nonton, dia komen waktu sampai kuliah aja dia masih nggak ditemenin sama teman satu kampusnya. Iya, Jadi tuh masih lihat belum tuh sampai tadi. kuliah guys, ya kan? Berarti masih banyak sebenarnya bisa kita share bareng-bareng dari berbagai tahapan pendidikan. So kalau teman-teman emang ternyata banyak minat di sini, hopefully kita bisa lanjutin dengan beberapa episode berikutnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal drop us DM salah satu dari kami. Bisa nanti di akun IG Panitia Dies Natris juga mungkin kita akan keluar-keluar dan let us know what you guys think about this session atau topik. Kami sangat open untuk menjadi teman berbagi, sharing. Mudah-mudahan ada output yang bisa kita take out dari sesi hari ini gitu. Aku mau merangkum 3 hal karena menurut pengalamanku sebagai seorang sarjana psikologi, aku sarjana aja, aku bukan psikolog, aku cuma lulusan aja. Manusia itu attention span-nya sedikit dan hal yang diingat tuh mungkin cuma sedikit. Jadi kita bisa fokus mungkin maksimal 3 hal yang bisa kita take out. So aku mau rangkum 3 hal yang mungkin kita bisa take out dari obrolan kita hari ini. Hal yang pertama mungkin yang tadi sudah dibahas terakhir adalah orang tua tuh jangan coba atasi semua sendiri. Kita nggak akan punya power yang kuat untuk mengatasi semua sendiri, apalagi kalau ini terjadi di lingkungan sekolah. Kita justru punya hak, punya power yang lebih untuk nge-push sekolah untuk melakukan sesuatu terhadap hal tersebut, terhadap kondisi, mencari bentuk intervensi atau mencari bentuk solusi mengenai situasi yang ada. So again, orang tua jangan mencoba lakukan semua sendiri. It's not our power untuk melakukan hal seperti itu. Hal yang kedua adalah komunikasi orang tua dan anak itu penting. Kita sering banget dengar kayak gitu, we understand it, we hear it, tapi kadang-kadang kita lupa cara ngelakuinnya gitu ya. So mungkin yang perlu kita tanamkan sebagai orang tua ya, kita PR-nya banyak banget gitu. But it's okay, kita learning by doing anyway gitu kan, kita learning sambil jalan gitu. PR-PR yang kita mungkin perlu ingat adalah kita ngajarin anak-anak ngomong asertif, membuat anak-anak merasa berdaya, meningkatkan empati, dan itu berlanjut sampai nanti gue yakin sampai usia berapapun itu masih akan bermanfaat. So that's the second point. Komunikasi orang tua dan anak itu penting. Dan nyambung ke komunikasi dengan anak, yang ketiga adalah cara bonding itu juga kita harus pilih caranya. Kita menjadi teman yang asik. Tapi ngeling yang tadi Dita bilang, nggak semua orang punya personality yang asik gitu. But you find, I'm sure you'll find your own way, your own style untuk mencari menjadi gue teman yang asik buat anak gue gitu. You have your own style gitu. You don't have to copy anyone else di luar sana. Lo nemuin gaya lo sendiri, gimana cara lo menjadi teman yang asik buat anak lo, sehingga lo bisa juga nggak merasa terpaksa ketika lo mendengar sesuatu, lo jadi nggak judgmental terhadap obrolan anak-anak itu. Lo benar-benar mendengarkan, nggak kepengen gatel pengen nasehatin gitu ya, nggak gatel pengen bilang aduh salah mbak, nggak gatel pengen ngomong itu gitu. How can we be partner buat mereka, partner diskusi itu sekali lagi itu benar-benar berkaitan dengan siapa lo, si gaya lo seperti apa gitu. Dan itu mungkin PR pertama kita sebagai orang tua, we have to understand who we are juga sih gitu, dan mengamini oh gue orangnya kayak gini, jadi kita juga nggak memaksakan menjadi orang lain karena jadi PR double gitu. Dan itu topik yang lain lagi ya kalau kita ngomongin soal PR orang tua ya kan. Iya betul. So, Oke. Itu 3 hal yang mudah-mudahan teman-teman bisa take out dari obrolan kita malam ini. Gue mengucapkan banyak banget terima kasih buat Adela buat ceritanya, sharing sessionnya luar biasa banget. Buat Dita buat ilmu-ilmunya, of course. Gue yakin yang namanya psikologi anak atau psikolog anak itu pasti banyak banget dimensinya. So I'm sure kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, gue yakin banget. So sekali lagi terima kasih banyak, gue Terima Sita atas kasih. nama panitia Terima Dies kasih Natris yang udah ke-64. join. Terima kasih yang udah join, terima kasih banyak. Gue Sita atas nama panitia Dies Natris ke-64 Psikologi UI tahun ini mengucapkan terima kasih banyak juga sekali lagi buat semua atensinya. Dan mudah-mudahan kita bisa learn something from the session. Selamat malam semuanya, thank you, Terima bye. kasih. Sampai jumpa. Makasih Mbak Dita. Sampai jumpa. Makasih Mbak Sita. Bye. Bye.